Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد الحمد لله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 23 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah kajian, yaitu membaca matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matan Al-Ghayah wa Taqrib yaitu matan belajar fikih melalui madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kalau kita runut bahwa kita sudah duduk di dalam kajian matan Al-Ghayah wa Taqrib kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya lihat di YouTube-nya Masjid Al-Amin, 30 November 2019. Itu adalah kajian yang pertama dari kajian matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kemudian setelah itu kita bahas lagi pada Februari 29 Februari 2020. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini melanjutkan apa yang sudah dimulai. Setiap kali pertemuan 1 tahun. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang bisa terus-menerus kita pelajari
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai kitab Thaharah, yaitu tulisan-tulisan yang dikumpulkan tentang bertoharah. Kemudian sebagai pengingat bahwa penulis dari kitab ini adalah Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini adalah yang menulis matan Abu Syuja' atau matan Al-Ghayah wa Taqrib. Dan nama beliau tadi Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, dan beliau wafat pada tahun 500 Hijriah di kota Madinah. Jadi ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri adalah ulama Islam abad ke-3 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, Kitabut Thaharah, kitab bersuci, al-miyah allati yajuzu biha at-tathiru 700, air yang diperbolehkan bersuci adalah 7 macam air. Ma'us sama, air langit yaitu air hujan, wa ma'ul bahr, air lautan, wa ma'un nahar, air sungai, wa ma'ul bi'r, air sumur, wa ma'ul ain, air mata air, wa ma'ul thalj, air es, wa ma'ul bard, air embun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 7 air yang diperbolehkan untuk bersuci dengannya dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air dibagi menjadi 4 bagian. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Suci, mensucikan, dan tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan dia adalah air yang mutlak. Ini bagian air yang pertama, suci, mensucikan, dan dia tidak makruh. Wa tahirun, mutahhirun makruh, wa huwal ma'ul musyammas. Ada air suci, mensucikan, tapi makruh untuk dipakai bersuci. Kalau tadi air suci, mensucikan, tidak makruh dipakai untuk bersuci. Dan ini adalah air mutlak, segala macam jenis air. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air es, air embun bisa digunakan untuk bersuci. Adapun ada suci mensucikan tetapi dia makruh untuk digunakan bersuci. Wa huwal ma'u al-musyammas. Dia adalah air yang terkena matahari ataupun air yang terkena terik matahari. Ini adalah air yang suci dan mensucikan tetapi makruh untuk dipakai. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir.
dia suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal. Dan ini adalah air yang musta'mal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang dulu kita sudah sampai sini. Ya, air yang suci mensucikan tetapi makruh untuk dipakai bersuci. Suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci, yaitu air yang musyammas. Air musyammas maksudnya adalah air yang panas karena terkena sengatan matahari atau karena kena sinar matahari. Itu namanya air musyammas, air yang panas dan terkena sinar matahari. Kenapa dianggap makruh bersuci dengannya? Karena sudah kita katakan di sini bahwa annahu yusabbibu maradhal baras au yaziduhu. Dia bisa menyebabkan penyakit kulit belang atau menambahnya. Kulit belang atau menambahnya. Tetapi ini tidak ada dalil. Ini tidak ada dalil ataupun dalilnya tidak kuat. Hanya sebatas kebiasaan orang. Kalau berwudu dan sering terkena air yang panas, disebabkan panasnya itu karena sinar matahari, maka bisa menyebabkan penyakit kulit belang. Baik, kita lanjutkan sekarang. Itu adalah di pertemuan yang kedua sampai situ. Sekarang kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang jenis ketiga adalah suci tetapi tidak mensucikan, dan dia adalah air yang terpakai. Apa maksudnya tidak mensucikan? Maksudnya tidak mensucikan untuk mengangkat hadas. Jadi kalau ada orang buang air kecil, buang air besar, kentut atau ketiduran, dia berhadas, lalu dia pakai airnya tersebut sudah dipakai oleh orang lain untuk bersuci. Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah suci tetapi dia tidak mensucikan. Airnya suci. Misalkan ini ada air, saya pakai untuk berwudu. Kemudian Bapak memakainya bekas saya. Nah, ini airnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena disebut dengan al-ma' al-musta'mal, air yang sudah terpakai. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya air itu suci meskipun sudah dipakai, suci dia meskipun sudah dipakai, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qil. Fatawadda'a wa sabba 'alayya min wudu'ihi." Artinya, Jabir bin Abdullah bercerita, ketika aku sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjengukku, dan pada saat itu aku sedang tidak sadar. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mewudukan atasku
bekas dari air wudunya. Mewudukan atasku bekas dari air wudunya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa air yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu lalu dikenakan kepada Jabir bin Abdullah yang waktu itu dalam keadaan pingsan karena sakit, kalau seandainya itu najis, tidak suci, maka tidak boleh dikenakan ke orang lain. Air bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya itu najis, tidak suci, maka tidak boleh dikenakan kepada orang lain. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya air musta'mal suci. Apa tadi air musta'mal? Air yang dipakai oleh orang untuk bersuci. Dia suci, hukum airnya itu suci. Cuma dia tidak bisa mensucikan. Apa dalil bahwasanya tidak bisa mensucikan? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub." Faqalu ya Abu Hurairah, "Kaifa yaf'al?" Qala yatanawaluhu tanawulan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian janganlah mandi di air yang menggenang, tidak mengalir, menggenang, dalam keadaan dia sedang junub. Airnya musta'mal kan? Misalkan ini ada kolam, saya mandi di situ, airnya menggenang, kolamnya tidak mengalir, airnya itu saja, saya mandi di situ. Nah, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air menggenang dalam keadaan dia junub. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana kita berbuat? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, dia mengambil air tersebut. Jangan mandi di dalamnya, mengambil air tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi di dalam air mengeluarkan kesucian air tersebut. Artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau tidak, Rasulullah SAW tidak akan melarang. Tidak akan melarang mandi di dalam air yang menggenang. Ya. Maka inilah dalil yang dipakai oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya air musta'mal tidak dapat digunakan untuk bersuci meskipun dia suci. Ya, air musta'mal tidak dapat digunakan untuk bersuci meskipun dia suci. Ini pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib, sekarang apakah pendapat ini kita kuatkan atau tidak? Maka wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah air musta'mal dapat air musta'mal dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Saya ulangi, air musta'mal dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dan ini adalah mazhab Maliki, mazhab salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i,
dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat sekelompok ulama dari ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Thawr, dan Imam Ibnu Nasr Al-Marwazi. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Imam Ibnu Baz, Imam Al-Albani, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, sah dan juga mensucikan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar. Gambarannya gimana sih? Apa bedanya ya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan buah dari permasalahan ini adalah seluruh air yang ada di kolam, yang ada di kolam-kolam gitu, maka air-air tersebut, atau ada di ember atau ada di baskom, air-air tersebut tidak dimakruhkan untuk digunakan untuk bersuci. Meskipun saat kita bersuci ada tetesan air yang masuk. Nah, air ini bisa masih digunakan untuk bersuci oleh orang lain. Paham? Ini buah dari permasalahan yang kita bicarakan sekarang. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, tidak bisa digunakan. Ini kalau seandainya ada orang mandi di sebuah kolam, maka menurut mazhab Imam Syafi'i dia harus mengambil dengan sidukan gayung baru mandi. Itu pun tidak boleh tetesan mandi itu masuk ke dalam kolam itu. Kalau seandainya tetesan kolam masuk ke air tersebut masuk ke dalam kolam, maka disebut air ini sebagai air musta'mal. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dimaklumi ini ya. Nah, ini salah satu perbedaan pendapat antara mazhab Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Imam Malik. Kemudian salah satu pendapat dari mazhab Imam Hanafi. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada yang mengatakan boleh air musta'mal dipakai untuk bersuci, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hawil Kabir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Dalam mazhab Syafi'i sendiri membolehkan. Nah, itulah beratnya kalau belajar fikih mazhab. Ya, harus sabar. Apalagi kalau seandainya ustadznya ingin lebar permasalahannya. Jadi gini para ikhwah, ketika ada orang mengajar fikih melalui mazhab tertentu, maka ada beberapa metode di situ. Apakah saya hanya akan menjelaskan di dalam mazhab saja dan tidak menguatkan pendapat, ataukah seperti saya tadi menguatkan pendapat? Mana yang antum pilih? Nah, seperti misalkan al-ma' al-musta'mal, permasalahan air yang sudah terpakai berwudu. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i makruh dipakai untuk bersuci. Air yang musta'mal makruh dipakai untuk bersuci. Sedangkan menurut mazhab yang lain tidak makruh, sah bersuci dengan air musta'mal. Nah, tugas saya sebagai pengajar, apakah saya hanya menjelaskan yang ada di mazhab Imam Syafi'i saja atau tidak?
atau dikuatkan pendapat. Kalau ya menjelaskan apa yang ada di dalam matan saja mudah. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Air musta'mal itu suci, dalilnya bla bla bla. Tidak suci, dalilnya bla bla bla. Nah, sampai situkah? Ataukah saya perpanjang tadi? Nah, yang mana pian-pian pilih? Begitu belajar mazhab fikih. Ya. Begitu belajar mazhab fikih. Baik. Yang jelas kalau ada permasalahan yang kira-kira perlu diperpanjang, saya perpanjang. Kalau tidak, maka mencukupkan apa yang ada di dalam matan, sehingga pelajaran kita jalan terus. Kalau enggak jalan-jalan. Terlalu banyak melebarnya. Ya. Bisa dipahami sekarang ya. Jadi para ikhwah, menurut mazhab Syafi'i, air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya tadi, tidak boleh salah seorang dari kalian mandi di air yang menggenang. Kata-kata tidak boleh menunjukkan bahwa air musta'mal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Tidak dapat digunakan untuk bersuci. Taib. Kemudian lanjut. Wal mutaghayyiratu bima khalatahu minat tahirat. Air yang ketiga adalah yang berubah dengan tercampur barang-barang yang suci. Airnya berubah. Ini air berubah dia warnanya, baunya. Tapi yang mencampurinya adalah barang-barang yang suci. Yang mencampurinya adalah barang-barang yang suci. Seperti misalkan tercampur dengan minyak wangi, tercampur dengan garam, ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ma'un najisun, nah, air tadi tercampur dengan hal-hal yang suci, bisa digunakan untuk bersuci tidak? Maka jawabannya adalah dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena dia sudah keluar dari istilah air dalam keadaan seperti ini. Air dicampur dengan minyak wangi, air dicampur dengan air garam, maka dia sudah keluar dari istilah air, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian wama'un najis, air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasah, dialah air yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, sesuatu yang najis. Wa huwa dunal qullatain, dan yang dimasuki oleh najis tersebut banyaknya air kurang dari 2 kulah, kurang dari 2 kulah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa air yang dimasuki najis dan airnya kurang 2 kulah itu adalah air najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci, adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yus'alu 'anil ma' al yakunu bil falati minal ard wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang ada di padang pasir. Kemudian air itu sering didatangi oleh binatang buas dan binatang-binatang lainnya. Apa hukum air tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab,
idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika air itu 2 kulah maka tidak mengandung kotoran. Jadi kalau airnya 2 kulah lebih tidak mengandung kotoran. Kalau masuk najis tidak dikatakan air najis. Yang penting lebih daripada 2 kulah. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, fa innahu la yanjus. Sesungguhnya air yang dimasuki najis dan besar airnya itu lebih dari 2 kulah, maka airnya tidak najis. Pemahaman dari hadis ini adalah bahwa jika air kurang dari 2 kulah, maka berarti jika kemasukan sesuatu yang najis, maka dia akan najis. Meskipun jenis airnya tidak berubah, warna, bau, rasanya tidak berubah. Tapi kalau dia kurang dari 2 kulah kemasukan najis, maka pada saat itu meskipun airnya tidak berubah, maka airnya tetap najis. Kalau airnya 2 kulah lebih kemasukan najis, maka pada saat itu tetap suci. Maka pada saat itu tetap suci. Itu ya. Taib. Jadi sekali lagi, jika airnya kurang dari 2 kulah lalu dimasuki najis, maka pada saat itu airnya najis. Airnya apa? Najis. Meskipun airnya tidak berubah 3 poinnya. Rasa, warna, bau. Rasa, warna, bau. Ya. Baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya dia tidak tahu di manakah kedua tangannya bermalam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang bangun dari tidurnya untuk memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena khawatir tangannya akan memberikan najis kepada air tersebut. Tangannya akan memberikan najis kepada air tersebut. Dan diketahui bahwasanya najis yang tidak terlihat tidak akan mempengaruhi air. Kalau seandainya najis yang terlihat akan mempengaruhi air, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan melarang akan hal tersebut. Artinya begini, air yang kemasukan najis, jika airnya kurang dari 2 kulah, maka air tersebut najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci, meskipun tidak berubah warna, rasa, dan bau. Nah, salah satu dalilnya yang tadi kita sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memasukkan kedua tangan orang yang baru bangun tidur ke dalam bejana. Kenapa dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena dikhawatirkan ada najis yang masuk dan najisnya tidak terlihat. Dikhawatirkan ada najis yang masuk, najisnya tidak terlihat. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa jika ada air dimasuki najis dan airnya kurang dari 2 kulah, meskipun airnya tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka pada saat itu airnya najis. Jadi ukurannya bukan perubahan pada airnya, tetapi ukurannya apa? Volume, banyaknya air. Ya.
volume atau banyaknya air. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au kana qullatain fataghayyar, atau airnya 2 kulah dimasuki najis lalu berubah apanya tadi? Warna, bau dan rasa, baru najis. Ya, baru najis. Dalilnya ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Imam Ibnul Munzir berkata, ajma'u anna al-ma'al qalila awil kathira idza waqa'at fihi najasatun faghayyara ta'man aw launan aw rihan fahuwa najis. Para ulama bersepakat, jika air itu sedikit atau air banyak, jika masuk ke dalamnya najis lalu berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka air tersebut apa? Najis. Wa amma hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Adapun hadis yang berbunyi air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun kecuali jika berubah rasanya dan baunya, maka sanadnya ini adalah lemah. Ya, sanadnya ini adalah lemah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita kembali ke permasalahan tadi bahwa air ada 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama apa? Tahir, mutahhir, ghairu makruh. Saya tulis ya biar bisa dipahami. Air yang jenis pertama aqsamul miyah, bagian air. Yang pertama adalah tahir, mutahhir, suci, mensucikan, ghairu makruh, dan dipakai tidak makruh. Ini yang pertama. Ini seperti air apa? Suci, mensucikan, dipakai tidak makruh. Seperti air mutlak namanya. Air hujan, laut, sumur, air es, air embun, sungai, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tahir, mutahhir, makruh. Tahir, mutahhir, makruh. Suci, mensucikan, tetapi makruh dipakai untuk bersuci. Makruh dipakai untuk bersuci. Seperti air apa? Air yang terkena panas matahari. Air yang terkena panas matahari. Kemudian yang ketiga adalah al-ma al-musta'mal. Tahir, mutahhir, tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Suci airnya dan tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Air
musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, di sini tadi ada pendapat yang kita kuatkan bahwa air musta'mal tetap bisa dipakai untuk bersuci. Ya, pendapat dari mazhab Maliki, air musta'mal tetap bisa dipakai untuk bersuci. Dan dalilnya banyak. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mandi dengan siapa? Dengan Aisyah, dengan Maimunah. Mandi itu kan airnya musta'mal semua, tetap bisa suci, mensucikan. Pendapat yang ketiga atau bagian yang keempat adalah ghairu tahir. Ghairu tahir, ghairu mutahhir. Tidak suci dan tidak mensucikan. Seperti air apa? Al-ma' an-najis. Al-ma' an-najis. Air najis. Nah, nanti tadi ada permasalahan di sini, air najis. Air najis adalah air yang dimasuki oleh sesuatu yang najis. Kalau jumlahnya kurang 2 kulah, maka najis. Berubah atau tidak berubah. Kalau kurang dari 2 kulah dimasuki najis, maka najis meskipun kurang dari 2 kulah. Bukan meskipun, kalau kurang dari 2 kulah. Kalau dimasuki najis dan airnya lebih dari 2 kulah, maka dikatakan najis jika berubah warna, bau dan rasa. Paham ya? Sudah itu ya. Nah, ini 4 bagian dari air. Taib. Kita lanjut para ikhwah. Wal qullatani 500 ritlin Baghdadin takriban fil asah. Yang artinya, dan 2 kulah itu 500 ritel Baghdad, kira-kira menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu setara dengan 190 liter. 190 liter. Atau kalau luasan tempatnya, kalau dia bentuk persegi 4, ya, sekitar panjang 58 cm. Panjang sekitar 58 cm. Berarti tadi berapa? Luas liternya 190 liter. Seapa itu, Pak? Ini seapa? Aqua yang bagaimana tuh? Galon. Galon yang galon itu. 10 galon. 1 drum 190 liter. 1 drum. Ya, itulah gambaran 2 kulah. Kurang dari itu, jika dimasuki air, menurut mazhab Imam Syafi'i apa? Jika dimasuki najis, menurut mazhab Imam Syafi'i maka najis, meskipun tidak berubah warna, rasa dan bau. Tapi jika lebih dari itu, jika dimasuki najis
tidak dikatakan najis kecuali ketika berubah warna, rasa dan bau. Ya, ini. Nah, ini juga termasuk pembahasan tentang yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Sebagian ulama berpendapat mau dia 2 kulah atau kurang 2 kulah, maka yang menjadi ukuran adalah perubahan. Nah, ini pendapat yang kita kuatkan, dikuatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwa mau berubah atau tidak berubah, mau kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, selama tidak berubah maka tetap suci, tidak najis. Ya. Jadi yang jadi ukuran apanya? Perubahan. Nah, ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi ukuran adalah perubahan. Jadi sekali lagi, menurut mazhab Imam Syafi'i, yang jadi ukuran air itu najis atau tidak najis adalah jika air itu sedikit, kurang dari 2 kulah, maka berubah atau tidak berubah tetap najis. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut sebagian ulama, bahwa air itu berubah baru dikatakan najis, baik dia kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Selama tidak ada perubahan, maka tidak dikatakan apa? Najis. Bisa dipahami ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Saya tanya deh, apa bedanya pendapat mazhab Syafi'i tentang air yang kemasukan najis dengan pendapat ulama lain? Nah, pendapat Imam Syafi'i dulu. Gak apa-apa, supaya saya yakin antum paham. Nah, pendapat Imam Syafi'i mengenai air yang najis jika di bawah 2 kula itu najis. Jika di bawah 2 kula kemasukan najis maka najis. Tapi jika Meskipun tidak berubah rasa, bau dan warna. Kalau untuk pendapat yang sebagian ulama, jika tidak ada perubahan walaupun dia di bawah 2 kula atau lebih, maka tidak najis. Betul. Paham ini? Ya. Ini kan di bawah 2 kula nih. Masuk cecak bangkainya. Bangkai cecak najis. Ya toh? Atau masuk kotoran cecak. Masuk nih kotoran cecak. Menurut mazhab Imam Syafi'i apa? Najis. Menurut mazhab yang lain, selama tidak berubah tidak najis. Paham bedanya? Nah, ada kolam kurang dari 190 liter, kemasukan tikus mati di dalamnya. Nah, kurang dari 190 liter, kemasukan tikus mati di dalamnya. Nah, najis enggak? Kalau Imam Syafi'i najis. Apa sebabnya? Karena kurang dari 2 kula. Taib. Kalau mazhab yang lain
selama tidak berubah maka tidak najis. Paham ini para ikhwah? Nah, itu. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang. Faslun. Nah, ini fasal baru berarti. Jadi 4 bagian air sudah kita pelajari. Suci mensucikan, tidak makruh digunakan untuk bersuci. Suci mensucikan, makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian suci tidak mensucikan. Kemudian tidak suci dan tidak mensucikan. Ya, suci mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci seperti air apa? Air mutlak namanya. Air mutlak yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Air mutlak. Suci mensucikan dan makruh digunakan untuk bersuci. Air apa? Air musyammas. Artinya air yang kena terik panas matahari. Kemudian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak mensucikan. Air musta'mal. Dan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan yang kita kuatkan adalah air musta'mal tetap diperbolehkan untuk bersuci. Yang ketiga, ghairu tahir ghairu mutahhir. Yaitu tidak suci dan tidak mensucikan. Air apa? Najis. Ya, sudah ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada pasal yang baru. Wa juludul mayyitati tathuru bid-dibagh. Dan kulit-kulit bangkai suci dengan disamak. Kulit-kulit bangkai suci dengan disamak, seperti kulit buaya, kulit ular, suci dengan disamak. Disamak itu artinya dikeringkan. Ya, baik itu di bawah sinar matahari ataupun dibakar, disamak. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Jika al-ihab yaitu kulit disamak. Disamak maksudnya di sini dihilangkan bekas-bekasnya itu. Seperti daging-dagingnya, kelembaban-kelembabannya dihilangkan, maka sungguh dia telah suci. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kulit anjing dan kulit babi. Kenapa? Karena setiap dari keduanya tersebut, anjing dan babi, najis dalam keadaan hidup. Anjing dan babi adalah hewan yang najis dalam keadaan hidup. Maka tidak suci bagian-bagiannya setelah mati dalam keadaan lebih utama. Apa maksudnya? Hidup aja nggak najis, apalagi sudah jadi bangkai, gitu. Saat hidup saja kulit-kulit itu tidak najis, kulit anjing dan kulit babi tidak najis, apalagi saat jadi bangkai. Jadi meskipun disamak kulit babi dan kulit anjing, maka tetap apa? Najis. Dan ini ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ya.
Baik. Yang jelas menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa kulit bangkai jika disamak suci kecuali dua bangkai, anjing dan babi. Hal ini disebabkan kenapa? Karena dua binatang ini saat masih hidup dia najis, apalagi saat sudah mati lebih utama lagi najisnya. Kita lanjut. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa saja yang lahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Maksudnya apa saja yang diproduksi dari kedua hewan ini, anjing atau babi, maka itu najis. Apa saja? Ya. Seperti misalkan kulit-kulit babi bisa digunakan untuk menjahit pasien. Seperti juga serum babi bisa digunakan untuk pengobatan. Maka itu barang najis. Dan barang yang najis tidak boleh digunakan sebagai obat. Ya, asal hukumnya seperti itu. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang bangkai dan bulu rambut adalah najis kecuali manusia. Tulang bangkai dan bulu rambutnya adalah najis kecuali manusia. Seperti misalkan saat berkurban ada kulit dari kambing, kulit dari sapi, maka itu kalau belum disamak apa hukumnya? Najis. Kalau sudah disamak suci, ya. Dan kalau belum disamak najis kecuali rambut manusia, tulang manusia, tidak najis. Tidak najis bukan berarti boleh dimakan, bukan ya? Ya, kita berbicara tentang kenajisannya, bukan mengkonsumsinya sekarang. Ya, tidak najis. Bisa dipahami ini para ikhwah? Baik. Itu fasal. Jadi fasal tadi membicarakan tentang kulit bangkai. Kulit bangkai dia suci jika disamak. Kecuali dua bangkai. Bangkai apa tadi? Anjing dan babi. Dan apa saja yang dihasilkan dari anjing dan babi tersebut, maka berarti dia adalah najis. Dan juga tulang bangkai dan juga bulu bangkai, maka itu adalah najis kecuali manusia. Kalau seandainya rambut manusia najis, susah tuh yang barbershop. Ya, memotong susah tuh, kena. Apa dalil akan hal ini? Bahwa tulang dan rambut bangkai adalah najis kecuali manusia. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Dan bangkai yang dimaksud pada ayat tersebut adalah setiap hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih dengan sembelihan syariat. Itu namanya bangkai. Kullu hayawanin zalat hayatu bighairi dzabhin syar'i. Setiap hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih dengan sembelihan syariat. Itu namanya apa? Bangkai. Taib, kalau hewan kurban najis enggak? Hah? Bangkai enggak? Enggak. Ya.
Jadi tulang bangkai, rambut bangkai najis kecuali rambut dan tulang manusia. Dan bangkai pengertiannya adalah setiap hewan yang hilang nyawanya tanpa sembelihan syariat. Maka masuk di dalamnya setiap hewan yang tidak dimakan dagingnya meskipun disembelih. Apa hewan yang tidak dimakan dagingnya? Keledai. Kedelai apa keledai? Keledai. Itu tidak dimakan dagingnya karena kita diharamkan untuk memakan daging keledai. Ya, nah ini pelajaran menarik. Mudah-mudahan jadi inspirasi dalam hidup kita. Salah satu yang membuat para sahabat Nabi mulia di sisi Allah, diridhai oleh Allah, dijamin ampunan oleh Allah, dijamin surga oleh Allah adalah mereka sangat patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Salah satunya ketika peperangan Khaybar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berperang Khaybar. Lalu para sahabat dalam keadaan majah, sangat lapar. Lalu mereka menangkap keledai, mereka sembelih. Lalu setelah disembelih, dikuliti, kemudian dimasak. Sudah mau dibagikan, ya. Ternyata datang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai. Apa yang terjadi? Kalau kita demo tuh dengan pemimpin, lapar, ya. Tapi para sahabat apa yang terjadi? Fa'akfa'naha, maka kami tuangkan, kami buangkan atau kami buang makanan tadi, tinggal dimakan. Tapi ketika ada larangan, padahal kita dalam keadaan sulit, ya, maka pada saat itu mereka lebih taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Termasuk bangkai juga adalah hewan yang disembelih, hewan yang dimakan dagingnya. Seperti sapi, kambing, onta dimakan dagingnya. Kemudian juga ayam, bebek dimakan dagingnya, burung dimakan dagingnya. Tetapi saat menyembelih, syarat-syarat menyembelih tidak terkumpul. Maka ini tidak boleh dimakan. Seperti orang murtad menyembelih, maka sembelihannya bangkai. Ya, sembelihannya adalah bangkai. Meskipun di dalamnya tidak ada bahaya untuk kesehatan. Menyembelih. Yang menyembelih siapa? Orang murtad. Yang disembelih hewan apa? Hewan ayam, bebek, kambing, sapi. Sehat hewannya, nggak ada kena PMK. Sehat. Tapi yang menyembelih siapa? Murtad. Maka hewannya dianggap apa? Bangkai. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Oleh sebab itulah keharaman bangkai dalil atas kenajisannya. Keharaman bangkai merupakan dalil atas bangkai tersebut najis. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang tidak ada bahaya. Ya, tidak ada bahaya nih. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah najis. Mengharamkan sesuatu yang tidak ada bahaya, itu menunjukkan bahwasanya adalah najis. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tulang bangkai dan bulu bangkai najis kecuali manusia. Tulang bangkai, bulu bangkai najis kecuali manusia. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikum al-maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Nah, baru kita bicarakan apa itu bangkai? Hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Hewan yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Termasuk bangkai adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya meskipun disembelih. Seperti apa tadi? Keledai. Termasuk bangkai adalah hewan yang dimakan dagingnya, tapi yang menyembelihnya tidak benar. Seperti apa? Sembelihannya orang murtad, maka itu bangkai itu. Sembelihannya orang musyrik, itu bangkai. Sembelihannya orang kafir, itu bangkai. Nah, ya. Meskipun sembelihannya ini tidak berbahaya atas kesehatan, maka pengharaman bangkai dalil atas najisnya bangkai tersebut. Itu garis bawahin tentu. Pengharaman bangkai dalil atas najisnya bangkai tersebut. Adapun para ikhwah manusia, maka tidak najis jenazahnya dan juga bagian-bagian dari tubuhnya. Bagian-bagian dari tubuhnya misalkan pas saat dimandikan giginya pacul, maka ini tidak najis, ya, tidak najis. Dalilnya surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Taib. Kalau seandainya jenazah manusia itu najis, wah repot. Bagaimana memandikannya? Ya kan? Repot. Kalau seandainya rambut manusia itu najis, susah tuh yang motong-motong rambut. Nah, ini termasuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak najis hidupnya ataupun matinya. Nah, lanjut. Kita tadi mulai jam berapa? 10 ya? Oh, sudah jam 11 lewat. Ya, cukup dulu ya. Kalau ada yang bertanya, saya akan jawab. Silakan. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kalau kita membeli daging ayam di pasaran, bagaimana? Kita kan tidak tahu apakah dia disembelih atau dengan sesuai syariat atau tidak. Yang menyembelihnya musyrik, murtad atau tidak. Maka jawabannya, jika kita di tengah-tengah kaum muslimin, maka asal hukum dasarnya kaum muslimin menyembelih dengan sesuai syariat. Pasti bismillah. Pasti sesuai dengan penyembelihan yang sesuai syariat. Tapi kalau kita tinggal di tengah yang minoritas muslim, nah di situ baru kita hati-hati. Baru kita hati-hati. Tetapi ada tambahan hukum, kalau yang menyembelih itu adalah orang-orang dari agama Yahudi atau Nasrani, maka sembelihannya boleh. Ya. Karena mereka menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Karena mereka menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, surat Al-Maidah ayat 5. Dan sembelihan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Nah, jadi dilihat kita di daerah mana. Kalau mayoritasnya kaum muslimin, maka datang ke pasar kada usah bertakun, cil pian menyembelih pakai bismillah kada cil, acilnya muslimah. Ya, tidak perlu. Tapi kalau seandainya dia di tengah, di negara yang mayoritas non muslim, maka dilihat mayoritas non muslimnya ini apa, Yahudi kah atau Nasrani kah? Kalau seandainya selain Yahudi dan Nasrani, maka harus berhati-hati. Dan biasanya di zaman sekarang sudah ada label halal di setiap negara yang mayoritas non muslim. Nah, itu yang lebih didahulukan, ya. Tetapi sepengalaman saya pernah ke Australia, mungkin biasanya di situ ada ini yang bikin syubhat, ya. Ada kita masuk ke rumah makan, restoran gitu, ada tulisan halal, tapi persis dalam satu tempat, persis di higanya jual babi. Satu tempat tuh. Jadi yang kaum muslimin masuk dari pintu sini, kaum selain muslim masuk dari pintu sini. Tapi satu restoran. Nah, itu syubhat. Lebih baik dijauhi. Ya, pokoknya kalau di negara non muslim, maka harus super ekstra hati-hati. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Kalau air yang berbau dan dia tidak mengeluarkan dari istilah air, maka tetap dikatakan dia air suci dan mensucikan, meskipun baunya bau kaporit, karena kita tetap namakan dia air gitu. Ya, tetap kita namakan dia adalah air. Yang tidak boleh digunakan ataupun tadi suci tidak mensucikan, seperti air apa? Air musta'mal. Ada air yang dicampuri dengan minyak wangi, air yang dicampuri dengan garam, maka ini sudah berubah, dia keluar dari istilah air, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau seandainya air dia berbau kaporit, kemudian masih istilah air melekat pada air tersebut, maka bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Dan bagaimana kalau kami punya ayam ternak nih, ayamnya ini kita elang, terus kami melihat nih ada elangnya dan kami usir, tapi kondisi ayam itu masih panas, tapi udah nggak gerak kan, dan kami sempatkan untuk disembelih dan dikonsumsi, itu bagaimana Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Jika masih ada nyawa, berarti masih disebut sebagai hewan hidup. Tapi kalau sudah mati, meskipun masih panas, maka itu bangkai. Ya, kecuali elangnya adalah elang piaraan untuk berburu, maka boleh. Ya, tapi kalau elangnya bukan piaraan, maka tidak boleh untuk dikonsumsi karena dia adalah bangkai. Manusia saja, bahkan ini saya dapati, manusia kalau sudah meninggal itu masih ada yang bergerak-gerak gitu. Karena kenapa? Karena sisa dari pergerakan hidupnya, tapi ruhnya sudah tercabut. Saya berapa kali mendapati kejadian seperti itu, dan akhirnya saya dapat keterangan dari pihak puskesmas waktu itu atau rumah sakit, memang seperti itu Ustaz. Dia ruhnya sudah berpisah, tapi karena kan dia
masih ada pergerakan sebelumnya, baik darahnya, ya, masih ada pergerakan, tapi ruhnya sudah berpisah. Nah itu sudah wafat berarti, sudah jadi bangkai. Nah, jadi ukurannya bukan masalah panas atau tidak, bernyawa atau tidak itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Amin. Ya. Berwudu di sungai, lalu di samping ada yang buang air besar, pas lewat pulang. Nah. Gimana ini? Jawabannya adalah dia airnya mengalir, ya, air sungai itu mengalir, maka pada saat itu diusir dulu agar dia mengalir. Sesudah itu boleh digunakan untuk berwudu, karena dia termasuk dari tahir, mutahhir, ghairu makruh, suci, mensucikan, tidak makruh untuk dipakai bersuci, yaitu air mutlak tadi, air sungai, air mutlak. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan buruan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Maka saya ingin bertanya dulu, senapan anginnya itu membunuh atau hanya menyakiti? Kalau dia membunuh, maka dia persis seperti disembelih. Maka ketika menembakkan pakai bismillah. Bismillah. Maka setelah itu dia mati, dia berarti sudah semakna dengan disembelih dengan bismillah. Ya. Tapi kalau seandainya dia cuma menyakiti, seperti hadis tentang ketapel, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai buruan dengan ketapel. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya mematahkan gigi, memecahkan mata, tidak membunuh. Ya, tidak membunuh. Maka jika dia mematikan, maka halal, asalkan sebelumnya mengucapkan bismillah, halal. Tapi seandainya dia tidak kalau tidak mematikan, cuma karena tembakannya keras, jatuh, lama kelamaan dia mati, nah ini bangkai ini, ya, karena tidak mematikan. Paham? Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Kalau kita berburu dengan tombak, lalu apakah harus, kalau memang kena, apakah harus disembelih atau tidak? Maka jawabannya adalah, jika seseorang berburu dengan alat-alat tajam, maka lebih baik dia mengucapkan bismillah. Kalau mati, maka berarti dia bukan bangkai. Tapi kalau seandainya dia berburu dengan mengucap bismillah, lalu kena dan belum mati, maka tetap wajib untuk disembelih. Tapi kalau tadi yang sudah dengan bismillah kena, kemudian mati di tempat, ya, maka pada saat itu dia dianjurkan untuk disembelih. Kenapa? Karena asal hukumnya hewan dikatakan tidak bangkai ketika disembelih, dianjurkan. Tapi karena sudah mati kan, ditombak mati dia, kita mengucapkan bismillah sebelumnya, maka itu sudah halal. Urusannya halal, tapi dianjurkan untuk disembelih. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya, ini mudah-mudahan ya saya bisa rutin ke sini. Ya, karena bulan yang lalu sebenarnya sudah pengen ke sini, kami ada satu dan lain hal di pesantren yang tidak bisa ditinggal, akhirnya saya batalkan. Baru bulan ini bisa. Mudah-mudahan ini kasus Covid tidak naik lagi
dan kita bisa mengkaji fikih. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa belajar fikih itu ada dua metode. Belajarnya seperti ini, pilih ringkasan dari sebuah madhab, yaitu madhab fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, terserah mana matan yang ringkas kita pelajari. Nah, cara mengajarnya nanti tergantung ustadznya, mau panjang sekali atau mau secukupnya yang ada di sini. Nah, maka saya memilih antara keduanya lah. Kalau ada yang perlu kita bicarakan seperti musta'mal tadi, maka ada yang kita lebih kuatkan pendapatnya dari mazhab Syafi'i, maka kita jelaskan itu. Ya, seperti itu. Nah, metode yang kedua belajar fikih dari hadis. Seperti kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram. Nah, ini caranya adalah tidak seperti ini. Kalau ini kan kita baca perkataan manusia, perkataan Abu Syuja. Tapi kalau hadis kita baca hadisnya, hadis Rasulullah SAW. Baru kita pelajari maknanya, baru kita ambil hukum-hukumnya. Nah, gitu. Saya pribadi dari kuliah kan orang hadis, maksudnya saya kuliah di fakultas hadis. Biasanya yang membahas fikih, belajar fikih seperti ini orang yang kuliah di fakultas syariah, fakultas fikih. Ya. Nah, jadi gitu. Tapi mengapa saya pilih belajar fikih melalui mazhab Syafi'i? Maka kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Bismillah, dua pertanyaan. Bagaimana dengan minum air yang bau karena dari sumur bor, Ustadz? Apakah bisa dipakai untuk wudhu? Bagaimana dengan hukum air yang bau karena dari sumur bor, Ustadz? Apakah bisa dipakai untuk berwudhu? Maka jawabannya, air sumur termasuk air mutlak. Termasuk air apa? Mutlak. Yang dia suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Lalu baunya, bau bagaimana? Ya bau sumur. Ya, selama tidak ada najis yang masuk dan merubah baunya, maka berarti itu adalah air mutlak karena memang bau sumur. Biar air sumur hendak bau kaporit kan dapat. Air sumur hendak bau wangi tidak dapat. Ya air sumur memang. Seperti itu, wallahu a'lam. Ini pertanyaannya dua pertanyaan, tapi dua kada. Dua tidak tertulis. Mungkin lagi pusing disangiti bini. Jadi lupa menulis yang kedua. Nah. Ada lagi? Taib. Orang Islam yang tidak sholat atau jarang sholat, apakah sembelihannya halal walaupun baca bismillah? Yang tidak sholat kafir. Yang tidak sholat sama sekali kafir. Ini dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah. Yang mereka berbeda pendapat adalah yang terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Kalau tidak sholat sama sekali kafir. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian apapun dalam keislaman bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian Syaqiq bin Abdullah, seorang tabi'i, berkata, kana as-sahabah la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufr ghaira as-salah. Adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak menganggap ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah
faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, kami orang muslim dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran orang ini. Paham ya? Nah. Adapun yang jarang salat, sembelihannya sah atau tidak? Maka jawabannya terjadi ikhtilaf tentang hukum orang yang kadang salat, kadang tidak salat. Wallahu alam. Pendapat yang dikuatkan, ingat ya, kalau saya baca kata-kata dikuatkan itu berarti saya beradab dengan para ulama. Nah, kita tidak pantas untuk menguatkan pendapat. Kita ini siapa? Dikuatkan maksudnya menurut sebagian ulama. Dikuatkan itu menunjukkan juga ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa yang meninggalkan sholat walau sekali karena malas maka keluar dari Islam. Karena malas, karena meremehkan, keluar dari Islam. Dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau keluar dari Islam berarti sembelihannya tidak sah. Kalau keluar dari Islam berarti sembelihannya tidak sah. Ada pertanyaan? Jazakallah khair. Apakah resto yang ada barnya itu haram walaupun ada label halal? Apa dulu yang ada barnya? Ya, di Arab Saudi resto ada barnya, tapi tidak ada khamernya. Nah, apa dulu barnya? Apa dulu? Apa yang terjadi dalam bar tersebut? Nah, kalau ada khamer, maka seorang muslim tidak boleh masuk ke tempat yang di situ dijual khamar. Saya beri contoh ya. Ya, ada tempat kafe, ada orang jualan kopi, tapi di situ juga menjual khamar. Tidak boleh masuk ke dalam. Kenapa? Karena tidak halal seorang muslim duduk di tempat yang digiringkan khamar di dalam tempat tersebut. Nah, ini memang berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya pernah dapati kawan-kawan kerja di Eropa, di negeri-negeri non-muslim. Mereka itu kerja, salah satu kerjaan yang paling bagus penghasilannya adalah Uber. Uber itu kayak Grab di sini. Ya, itu kadang-kadang bisa mengalahkan PNS di Indonesia. Cuma yang mesan lewat Uber biasanya mesan pork, yaitu babi, makanan yang ada babinya, atau makanan yang ada khomernya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ya, katakan kalau antum tahu tidak boleh, haram. Karena itu berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau seandainya tidak tahu, maka halal. Tapi biasanya tahu enggak? Tahu. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kalau saya lagi ke luar negeri, terutama di negara-negara non-muslim, adalah apa hukum tinggal di negara non-muslim untuk bekerja. Mereka itu sebenarnya sudah tahu, ya, cuma karena dunia susah untuk pulang. Ya. Apalagi kalau seandainya di negeri tersebut susah dia melaksanakan syiar Islam, maka itu wajib pulang. Ya, ada penjelasan-penjelasan tentang hukum tinggal di negeri orang kafir secara rinci nanti pada waktunya kita akan bahas. Nah, ada yang lain lagi? Apa hukumnya kita makan di restoran makan yang halal, tapi namanya itu misalnya rawon setan, itu di Jawa Timur kan katanya paling enak tuh rawon setan tuh ada setannya, terusnya ada bebek ganja di baru-baru di Samarinda. Ya, apa hukumnya makan di restoran yang namanya agak rancu ya? Misalkan warung janda.
Ya, warung setan. Kemudian bakso iblis. Kemudian ayam ganja. Ganja itu kan bisa membuatkan orang stimulan gitu. Kecanduan gitu. Boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Karena enggak ada urusan dengan makanannya. Tapi yang tercela atau yang kurang tepat adalah yang ngasih nama asal makanannya halal boleh. Ya. Tapi yang ngasih nama yang tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak tepat. Kalau tidak boleh itu berarti haram. Haram memerlukan dalil. Ya. Dan asal hukum muamalah adalah mubah. Gitu. Maka kurang tepat. Biasa kita dengar dari Syekh, la yambaghi, tidak layak. Nah, gitu. Jadi boleh kalau ditanya makannya apa? Boleh makannya. Tetapi kalau ditanya hukum menamai tempat tersebut dengan nama yang seperti itu, tidak semestinya. Ya, tidak semestinya. Itu kan sebenarnya marketing. Ya, marketing. Di beberapa daerah saya lihat kopi ganja. Banyak tuh setiap malam anak muda. Ya. Itu marketing. Kalau seandainya ada ganjanya ya haram berarti. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku bid'ah. Orangnya sholat 5 waktu tapi melakukan perbuatan bid'ah. Bagaimana sembelihannya? Maka jawabannya dilihat bid'ah apa yang dia lakukan. Kalau bid'ahnya berkaitan dengan mengakibatkan kesyirikan atau kekufuran, maka haram, sembelihannya bangkai. Tapi kalau seandainya bid'ah yang tidak menyebabkan kesyirikan, kekufuran, maka sembelihannya halal. Ya. Kenapa? Karena yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih orang musyrik, orang kafir, orang murtad, yang mana menyebabkan sembelihannya tidak halal. Ya. Adapun pelaku bid'ah yang tidak menyebabkan kepada kesyirikan, kekufuran, maka pada saat itu sembelihannya halal karena dia masih dinamai sebagai seorang muslim. Nah, tidak semua bid'ah menyebabkan kesyirikan, kekufuran. Contoh, termasuk perbuatan bid'ah adalah membaca niat saat apa? Mau sholat, melafazkan niat saat mau sholat, bid'ah. Belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sholat 12 tahun. Belum ada dalil beliau mengucapkan usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adan imaman lillahi ta'ala. Belum ada. 12 tahun. Kenapa? Pian hafal Ustaz? Ulun dahulu gitu. 12 tahun. Maka kaedahnya adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, tetapi beliau tidak lakukan sampai akhir hayat, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya, tetapi beliau tidak lakukan sampai akhir hayat, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Jika dilakukan di zaman sekarang, maka itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW sanggup untuk melafazkan niat sebelum sholat, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk melafazkan niat sebelum sholat, tetapi beliau tidak lakukan itu sampai akhir hayat, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan di dalam Islam. Apabila dilakukan di zaman sekarang, maka itu berarti melakukan perbuatan bid'ah, dan itu tidak mengeluarkan orang dari kesyirikan.
dari Islam maksud saya, tidak mengeluarkan apa. Contoh yang lain lagi yaitu berkumpul-kumpul untuk berzikir berjamaah. Ini ditentang oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, dan dianggap sebagai perbuatan yang mengada-ngada oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kumpul-kumpul untuk berzikir berjamaah. Tetapi apakah pelakunya keluar dari Islam? Tidak. Melakukan kesyirikan, kufuran? Tidak. Tapi melakukan perbuatan bid'ah. Maka orang seperti ini sah sembelihannya. Sah sembelihannya. Yang tidak sah adalah bid'ah yang menyebabkan kepada kesyirikan, kekufuran, seperti menganggap Al-Quran kurang. Ini kekufuran karena bertentangan dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami selalu akan menjaganya. Bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian seperti menuduh Aisyah radhiyallahu anha, bid'ah menuduh Aisyah telah berzina. Itu bid'ah dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah. Ini bertentangan dengan Al-Quran, menyebabkan kepada kekufuran, mengkafirkan para sahabat. Ini bid'ah akidah yang menyebabkan kepada kekufuran, kesyirikan, karena bertentangan dengan Al-Quran, mengatakan Al-Quran kurang dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh, tidak sah sembelihannya. Ya, orang-orang dari Syiah Rafidhah, jika memang penyimpangannya berkaitan dengan kesyirikan dan bid'ahnya berkaitan dengan kekufuran, maka sembelihannya tidak sah. Wallahu a'lam. Nah, ada lain? Cukup kiranya? Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kajian dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Baik. Jam berapa zuhur? 12.20. Ya, 12.20. Baik. Ya, cukuplah. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang memakai emas dan perak sebagai bejana, kemudian bersiwak, ya, insyaallah taala. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.